Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidil lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita di hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu. Anna rajulan atahu faqala inna limra'ah. Ya. Ada orang datang kepada sahabat Abi Darda. Orang ini berkata, saya punya istri, cuman ibu saya menyuruh saya untuk mentalaknya, menceraikannya. Ya, ini berat nih urusan. Ya, orang ini mencintai istrinya, menyukai. Lalu dia datang ke sahabat Abu Darda bertanya. Faqala, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah yaqul. Saya mendengar Rasulullah bersabda, al-walid artinya ibu, bapak, orang tua, awsatu abwabil jannah. Artinya paling lurusnya menuju ke surga. Jadi maknanya harus pilih orang tua. Jadi di saat kita menghadapi pilihan, masalah apa saja kita pilih orang tua. Karena dia adalah jalan kita ke surga. Ya, kalau istri bukan, istri belum tentu menuntun kita ke surga. Tapi ini yang ngelakuin belum tentu bisa nih. Berat. Fa in syi'ta fa'adhi dzalik. Kalau kamu mau, artinya jalani ini, jalan ke surga, aulbab, atau jaga, atau kamu sia-siakan, ya, atau kau biarkan ini pintu lewat, atau kau jaga, ihfadhu rawahu. Jadi artinya dia enggak juga mutusin kamu pilih istri atau pilih ibu, tidak. Cuman bilang pintu surga di ibu. Ya, tinggal kamu terserah mau milih mana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Wa an Abil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi qala. Nabi bersabda, al halatu bimanzilatil Hala ini saudari ibu. Ya. Jadi saudari kita mau bakti, ada orang ibunya udah nggak ada, meninggal, tapi masih ada saudarinya ibu, kita bakti sama dia, sama-sama bakti sama ibu kita. Jadi ini hadisnya al khalatu, khala itu saudari ibu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa fil bab, dalam bab birrul walidain dan juga silaturahim, katsira banyak dalam sahih al-masyhur terkenal. Wa minha hadisu ashabul ghar. Termasuk hadisnya orang yang terjebak di gua. Wa hadisnya Juraid. Orang yang terjebak di gua ini ada 3 orang lagi berjalan di hutan. Tiba-tiba hujan lebat, lalu bernaung di gua. Tiba-tiba ada batu besar menggelinding dari gunung. Batu itu langsung nancep di mulut gua. Nggak bisa dah. Ini batu besar, bertiga di dalam. Makanya dia mengatakan kita nggak bakal selamat kecuali kita berdoa kepada Allah, lalu menyebut amal-amal kita yang pernah kita lakuin. Salah satunya berkata, ya Allah, saya punya 2 orang tua, ayah ibu, belum pernah saya dahului dia.
Apa aja, makan dia dulu makan, baru saya. Istri belakangan, anak belakangan. Pada suatu waktu saya pulang terlambat. Karena dia yang biasanya diain makanan ayah ibunya. Begitu dia pulang, dilihat ibunya udah tidur. Akhirnya dia sediain makanan, diperasin susu. Itu makanan dipegang di kaki ayah ibunya. Ibunya lagi. Tapi dia nggak mau bangunin. Minta nggak dikasih. Istrinya minta nggak dikasih. Sampai ayah ibunya bangun, baru dikasih makan, dikasih minum. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau memang amal itu kau suka, tolong selamatkan kita. Itu batu besar tergeser sendiri. Rupanya Allah kirim malaikat menggeser. Berarti ini amalan baik. Begitu juga kisah Juraij. Kita mungkin tidak lewat juga. Orang ahli ibadah. Dipanggil sama ibunya nggak nyaut. Ya. Begitu juga hadis Amr ibn Abbas radhiyallahu anhu yang panjang, sudah lewat semua. Nah, ini tentang birrul walidain. Al-mustamil yang meliput jumlah yang banyak min qawaidil Islam, kaidah Islam ya. Wa adab-adabnya. Wa sa'adkuruhu bitamami, saya sebut nanti sebagai penyempurna insyaallah fil babir roja. Nanti lagi di bab roja disebut lagi tentang bakti orang tua. Qala fihi dahaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk menemui nabi di Mekah, yakni fi awalin nubuah, ini awal kenabian, cerita lama. Wa qultu lahu ma anta, ini Amr ibn Abbas tanya, kamu siapa? Qala, kata nabi, nabiun, saya seorang nabi. Nah, ini orang polos. Kata dia, nabi itu apa? Jadi nabi aja dia nggak tahu. Jadi maklumin lah, namanya juga orang baru. Qala arsalanillah, saya diutus oleh Allah. Fakultu, lalu kata Amr bin Abbas, diutus untuk apa? Arsalani bisilatil arham, saya diutus untuk menghubungi silaturahim. Jadi suruh baik sama keluarga nomor satu. Wa kasril awsan, memecahkan berhala. Wa yuwahhida, dan untuk mentauhidkan Allah. La yusyriku, tidak diserikatkan bihi dengan sesuatu. Wa dzakara, lalu menyebut tamamal hadis. Wallahu ta'ala, Allah lah maha tahu apa alam wa bi'auni. Ya. Sekarang kita masuk bab tahrimul uquq. Ya nyambung juga. Tadi kan anjuran bakti orang tua. Sekarang bab haramnya durhaka. Ya, haramnya kedurhakaan. Wa qati'atur rahim, dan haramnya memutuskan silaturahim. Qala Allahu ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian ya berpaling dan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Ini semua nih keadaan ini membuat orang putus silaturahim dengan adanya politik nih. Ini saudara beda partai, musuhan sudah. Coba nggak ada beda partai, kan nggak mungkin musuhan, ya. Ini join sama ini join sama ini, saudara sama ini. Saudaranya bela join dagangnya, nggak bela saudara kandungnya, nggak bela, pasti udah tuh. Nah ini jadi banyaknya masalah yang membuat orang putus silaturahim. Enggak peduli, satu bapak, satu ibu, satu perut, musuhan, hanya gara-gara beda partai, beda ini, ya itu. Kalau dulu kan nggak ada,
Nggak ada begini-begini, berarti orang nggak ada panggilan untuk putus hubungan, nggak ada. Semua saudara-saudara udah. Coba lihat kita, ini. Memutuskan. Ulaikal ladzina, mereka itulah la'anahumullah, dilaknat. Artinya dijauhkan dari kasih sayangnya Allah. Wa asammahum, ditulikan, dibutakan absarahum. Udah nggak mau dengar, banyak tuh. Nggak mau dengar sudah, nggak peduli. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallah, mereka yang membatalkan janjinya pada Allah. Ba'da, setelah kuatnya ini janji misaqah, wa yaqta'una, dan memutuskan ma amarallahu, yang diperintah oleh Allah untuk disambung silaturahim, ayyuwasyusalah wa yufsidu, dan akhirnya bikin kerusakan di bumi, fil ard. Ulaika la'anahumullah, dan mereka itulah yang dilaknat Allah, walahum su'udar, dan mereka akan kembali kepada tempat yang jelek, yaitu neraka. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memutuskan, ya, kalau sidang sudah jatuh palu sidang, tidak bisa berubah lagi dan tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. Apa itu Allah ta'budu? Yaitu kamu tidak boleh menyembah selain Allah. Jadi orang nanti tidak diterima alasan. Apapun alasannya, kalau datang menghadap Allah, menyembah selain Allah, udah nggak diterima. Ya, wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua harus baik, nggak ada alasan. Malah di surah Luqman, walaupun orang tua itu kafir, sudah kafir, maksa lagi biar kita kafir, tetap disuruh baik. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi, kalau orang tuamu memaksamu menyekutukanku, ya jangan dituruti, tapi suruh baik, tetap kita baik sama dia. Ya, jangan dikasari, jangan diperlakukan kasar. Ihsana imma yablughanna indak, apalagi nanti kalau udah sampai dia orang tua sudah tua bersama kita. Ya iyalah, pasti orang tua lebih duluan tua dibanding kita anaknya. Nah, ini harus ekstra baik. Ya, waktu muda juga suruh baik, tapi kan masih kuat. Orang tua kita masih kuat, kita apalagi masih anak. Kuat, orang tua kita lemah. Di situ kita diminta, mau Allah lebih baik. Mau urusan apa? Termasuk urusan pendapat. Kadang beda pendapat. Kayak tadi tuh, yang kisah pertama. Dia cinta sama istrinya, tapi ibunya suruh nyerain. Kan beda pendapat. Ayo, kita suruh ngikuti pendapat orang tua. Ayo, kuat nggak? Mikirin dari sekarang loh. Artinya berat. Karena orang tua tuh sama anak muda beda, lain. Dia punya pikiran lain. Disuruh, kita suruh ngalah. Karena tidur tahu-tahu pipis, orang tua lagi nyenyak tidurnya, bangun, kita dilihat nangis, lalu dibersihin. Kita punya kotoran, dibersihin, ya. Kita lapar, dikasih makan. Enggak ada bilang ngalah terus orang tua kita sama kita, ngalah. Kita kan nggak peduli. Malam-malam nangis, minta minum, minta apa, minta beol, minta apa segala. Orang tua kita nggak pernah ngeluh, kita dirawat, ya Allah. Nah, kenapa begitu dia tua, satu kali minta kamu nggak penuhi permintaannya? Ya harus diingat nih. Mana ada pernah orang tua bilang mengeluh, kamu sih malam-malam pakai beol, pakai ini, lapar, kan nggak pernah ngomong begitu. Ya, kita langsung diusahakan dipenuhi apa kita punya mau. Nah, ini dia ngalah sama kita. Sekarang kita diminta mengalah di saat dia sudah tua. Ya, banyak orang nggak kuat sekarang.
Makanya nanti Nabi bilang nanti ini tanda kiamat banyak orang durhaka. Nah ini sudah alamatnya durhaka. Kita bisa rawat orang tua kita seperti dia dulu rawat kita waktu kecil. Siapa yang bisa? Ayo. Dikerjain kagak ngomel dia. Makanya dulu ada cerita di Mekah, ada satu orang menggendong ibunya kemana-mana dalam manasik haji. Ibunya tawaf digendong karena sudah tua. Pergi sa'i digendong. Terus digendong. Akhirnya ketemu satu ulama. Wahai guru, kira-kira saya sudah balas nggak kebaikan ibuku pada saya? Karena dulu kan dia gendong saya waktu kecil kemana-mana. Kata si guru, belum. Dulu ibu kamu menggendong kamu, hatinya mengatakan, ya Allah, panjangkan umur anakku. Kamu gendong ibu kamu, kapan ibu saya meninggal nih? Udah kelamaan gue gendong, gue pegal. Kata betul guru, betul. Ini nggak sama. Soalnya kan namanya orang kan, pasti kan capek juga. Kapan mak saya meninggal? Kalau dulu kamu digendong ibumu, enggak. Dia ngarep kamu panjang umur. Kamu gendong ibu hati. Pasti di hatinya kan namanya orang pegal. Pegal kan gendong orang tua. Boro-boro gendong orang tua. Gendong istri sekali aja kita udah ngos-ngosan. Jadi artinya tidak ada yang mampu membalas. Nah ini sekarang kita di bab hukuk. Jangan sampai durhaka. Karena kalau orang durhaka ada hadis la yaduhul jannah. Orang durhaka nggak masuk surga. Nggak ada udah. Katanya enggak, dia kan rajin sholat, rajin, nggak ada. Allah nggak terima semua amalan orang yang durhaka sama orang tua. Insya Allah haji tiap hari, tiap tahun. Iya. Nah ini dalam Al-Quran nih. Jangan, kalau udah tua salah satunya atau dua-duanya bisa namanya orang tua. Fala taqul lahu ma'uf, jangan bilang uf. Uf itu ah. Jadi kalimat penolakan. Ah itu disuruh bilang ah. Itulah. Jadi artinya kalau dia meminta jangan dibantah. Kalau ini jangan ditolak, dituruti. Nah nanti kita lihat, Bu, kayaknya ini perintah ibu repot deh Bu. Kira-kira bisa di ini nggak? Jadi terima dulu. Kalau abah ibu nyuruh kita terima dulu. Nah nanti kita negosiasi. Ya, kayaknya sih permintaan ibu saya nggak bisa nih Bu. Gimana? Bisa ditunda nggak? Atau bagaimana? Kan begitu. Jangan belum ngomong lo udah tolak deh. Dengerin dulu. Tahu sendiri bisa sama orang kaya. Coba tuh ada orang kaya. Orang kaya belum ngomong, betul Pak. Dengerin dulu Toil. Dia ngomong apa? Nah lu sama ibu kamu nggak bisa begitu. Ibunya yang baru ngomong lalu ditolak udah. Itu orang begitu. Hormat sama orang kaya, mengharap. Kan kenyataan di lapangan kan begitu. Padahal dia ngarep sedikit dari orang kaya tadi. Ini ibu ngarepin surga. Surga kita ada sama dia. Kenapa kamu tidak langsung iya Bu, siap? Siap aja dulu. Nah baru kita dengar. Wah oke, bisa Bu, insya Allah bisa. Gitu. Ini enak. Kayaknya gampang kalau orang mau. Orang tua juga mintanya nggak macem-macem. Al-Maliki beliau itu orangnya kalau ada apa-apa dia dari luar dari mana. Semua yang dia bawa diserahin ke ibunya semua. Serahin semua. Orang tua kan juga nggak kayak bawa makanan. Orang tua kan nggak mungkin makan banyak. Tapi kan orang tua bangga. Serahin semuanya. Nanti dia ambil sedikit. Ambil ini. Nah, kata beliau, Umi sudah, iya. Baru dia kasih istrinya. Memang kita, istri dulu yang ngambil. Akhirnya ibu kagak dapat. Ayo ngaku. Tuh. Dia enggak ini. Ibunya dulu dikasih. Orang tua kan artinya kebutuhannya kan enggak banyak. Orang tua kayak makanan.
kita kasih makanan, nggak mungkin dia makan banyak kayak anak muda, nggak mungkin. Cuman kan satu bentuk penghormatan bahwa termasuk maulid yang kemarin kita baca, penulisnya tuh Habib Ali, kata beliau, sejak ibu saya hidup saya nggak punya duit, semua uang saya serahin ke dia semua, nggak ada. Ya kalau saya perlu Bu, saya minta uang sedikit buat ini. Nah, nanti setelah ibunya, beliau paling kaya di Sewu, daerah Hadramaut sana, paling kaya satu kampung. Padahal dulu ibunya hidup, dia nggak megang duit. Ya Allah, susah deh banget dituruh. Kita paling cek doang deh dengernya. Niru kagak mungkin sudah. Nah ini, jangan dibentak, jangan ini. Waqtin ati, jangan menyinggung perasaan. Ya, wahfid lahuma, merendah, kita disuruh merendah. Janahadul. Ya, artinya sayap. Burung itu kalau lagi tidak ganas, sayapnya turun. Kayak burung ngerayu, burung perempuan. Itu kan namanya dia merendah. Dia nggak sombong. Memang begitu. Dan minar rahmah wa qur rabbirhamhuma. Katakan ya Allah, rahmatilah, kasihanilah keduanya. Kama rabbayani shogiro, apalagi dulu waktu kecil. Kita bisa membayangkan kasih sayang ibu waktu kita kecil. Wa an Abi Bakr Nufai ibnu al-Haris radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau saya beritakan paling besarnya dosa besar? Jadi dosa terbagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, definisinya biasanya dosa besar itu ada sanksinya di dunia, kayak membunuh, ada kisos, berzina, ada rajam, ada jalan, mencuri, ada potong tangan. Itu dosa besar, hukuman dunia ada. Ada juga mengatakan ada ancaman keras. Ada juga dosa kecil, artinya insya Allah terhapus dengan kita sholat. Jadi kita sholat terhapus dengan sendirinya, kita puasa dan seterusnya. Ada lagi dosa paling besar, sudah besar, paling besar lagi. Nah ini perlu diperhatikan. Ada tiga. Fakulna bala iya ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Musyrik kepada Allah, kafir itu dosa. Nggak ada di atasnya lagi. Allah yang menciptakan dia, malah dia nyembah yang lain. Ya iya, kan dosa. Yang nyiptain Allah, yang disembah yang lain. Yang ngasih rizki Allah, terima kasih sama yang lain. Karena orang nyembah selain Allah kan begitu. Lalu kedua, wa uququl walidain, durhaka pada dua orang tua. Ya. Wa kana muttaqian, Nabi waktu berucap lagi senderan. Artinya tidak serius lah. Begitu beliau mengucap, faqala ala wa qauluz zur. Ini bohong di pengadilan, saksi bohong, saksi palsu, ya, sumpah palsu. Itu Nabi tadinya senderan langsung tegak, berarti ini perkara besar. Ala wa qauluz zur, kebohongan, kecurangan, enggak usah nyebut namanya deh, percuma ngotor-ngotorin masjid, ya, enggak usah nyebut MQ, enggak usah nyebut KPQ, enggak usah, percuma bikin kotor masjid. Itu semua paling besarnya dosa itu. Nabi senderan langsung tegak. Nah ini ternyata dilakukan oleh umatnya, ya, disetujui lagi sama jamaah. Jamaah setuju, ayo, lebih parah lagi loh, mengakui, diakui. Kalau kita sih nggak setuju, cuman ini aja, terpaksa aja. Nggak pernah kita datang ke sono bilang iya saya setuju. Nah ini makanya nanti orang ini kafir
tidak terasa. Ya, menyetujui. Jadi kalau boleh jamaah jangan ikut-ikut udah ya, jangan di atas nih. Siapa yang jadi, jadinya karena apa, udah. Mending kita diam. Meninggal baca tahlil, udah cukup. Kalau ikut-ikut bahaya. Gak usah ngarep juga, gak usah ngarep. Muttafaqun alaih. Wa an Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Belum bisa kan? Hah? Ya, ya udah dengerin nanti kan ada itu. Wan ya qala musyrik, nyembah Allah juga, nyembah lainnya juga. Wa uququl walidain, durhaka pada dua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh orang. Nah, ini juga hati-hati. Sebisa mungkin jangan kita meninggalkan dunia ini ada orang yang ditumpahkan darah, jangan sampai. Wal yaminul ghamus. Nah ini sumpah bohong. Sumpah bohong, sumpah palsu sama ya rawahul. Ya, allati yahlifuha, yang orang sumpah kadiban bohong, amidan sengaja. Sumiat gomusan, kenapa dinamakan gomus? Li'annahu, artinya ini kayak nyelupin, tertutup. Kan ngomongnya benar tapi ternyata isinya bohong, halif fil isim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi riwayat bahwasanya minal kabair satmur rajulu liwalidayhi. Orang mencaci maki orang tua ini kan jarang. Oh, ternyata pancingan. Nah, ini Nabi jelas qalu, ya Rasulullah wa hal yastumur rajulu walidayhi. Apa ada orang mencaci maki orang tuanya? Qala na'am, iya. Ya subu abar rajul fa yasubu abah. Dia caci maki ayahnya orang, dia caci maki ibunya orang. Akhirnya orang itu balikin. Nah, di sini Nabi mengatakan dia yang nyaci maki ayah ibunya. Kan bukan orang itu, iya kan dia buka pintu. Dia buka pintu. Ada orang nyaci maki bapaknya orang. Bapak kamu begini, ibu kamu begini. Orang itu dengan gampang, bapak kamu juga, ibu kamu juga. Jadi dia dianggap yang buka pintu. Makanya kita jangan nyaci maki orang tuanya orang. Nanti orang itu balik nyaci maki orang tua kita. Gitu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa iru da'wahum anil hamdulillah alamin. Allah